Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini gua akan ngebahas seputar forex ya teman-teman. Karena hampir setiap hari cukup banyak dari kalian yang minta dibuatin video tutorial tentang cara menghasilkan uang dari internet melalui instrumen yang namanya forex ini. Nah, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, di sini gua akan coba jelasin dulu secara singkat sebenarnya forex ini tuh apa sih. Nah, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, forex ini adalah singkatan dari foreign exchange, yang kalau di dalam bahasa Indonesia itu sering dikenal dengan istilah pasar valuta asing, atau sederhananya ini tuh adalah pasar global yang dimana di dalam pasar global tersebut terdapat banyak mata uang dari berbagai macam negara yang diperdagangkan secara real time. Nah, dalam industri perdagangan forex ini sendiri, di sini nantinya suatu mata uang itu akan ditukar satu sama lain oleh para pedagang yang sering dikenal dengan sebutan trader untuk bisa mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang udah mereka lakukan. Nah, untuk mekanisme dan cara kerja forex ini tuh sebenarnya hampir mirip kayak kita tuh trading kripto ya. Cuma bedanya, kalau misalkan di kripto itu kita fokusnya di instrumen mata uang digital. Nah, sedangkan forex ini tuh kita fokusnya di instrumen mata uang real, alias mata uang beneran yang memang secara legal digunakan oleh mayoritas negara yang ada di dunia. Nah, pertanyaannya, gimana caranya agar kita bisa cuan dari internet dengan manfaatin yang namanya forex ini? Nah, untuk bisa cuan dari forex, pertama-tama di sini kalian perlu masuk ke marketnya dulu melalui beberapa broker yang udah menyediakan instrumen forex ini. Nah, untuk Indonesia itu ada beberapa market forex yang udah cukup terkenal ya, seperti Monex, DCFX, dan beberapa broker besar lainnya. Cuma kekurangannya, untuk broker-broker yang gua sebutin tadi, itu tuh mereka hanya fokus nerima klien dengan modal gede aja. Jadi buat kalian para pemula dengan modal pas-pasan, itu kalian nggak akan bisa dan nggak akan diterima kalau pengen join di situ. Nah, solusinya untuk kalian para pemula yang pengen coba cari peruntungan di market forex, ini kalian bisa coba join di brokernya XM aja. Nah, di XM ini selain kalian bisa mulai trading dengan modal kecil, asiknya lagi di sini tuh kalian bisa dapetin bonus trading gratis sampai 100%, yang nantinya si bonus ini bisa langsung kalian pakai sebagai modal trading kalian. Nah, tapi untuk promo bonus 100% ini tuh terbatas ya, hanya berlaku buat bulan ini aja. Untuk bulan depan ini belum tentu ada lagi ya. Nah, untuk cara dapetin bonusnya ini caranya cukup gampang ya. Kalian bisa langsung klaim aja dari link XM yang ada di bawah ini ya, yang udah gua taruh di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, gimana caranya untuk mulai trading di market forex dan dapetin cuan menggunakan bonus gratisan yang tadi udah kita dapat? Nah, jadi caranya cukup simpel ya. Jadi pertama-tama di sini seperti yang gua bilang tadi, di sini kalian perlu ngeklaim si bonusnya dulu. Nah, untuk cara ngeklaim si bonusnya itu kalian tinggal klik aja link klaimnya yang ada di bawah. Nah, kemudian habis itu maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Yang dimana di sini nanti buat kalian pengguna baru, kalian tinggal daftar aja seperti biasa dengan cara memasukkan alamat email kalian, bikin password kalian, dan habis itu di sini kalian tinggal klik checklist dan kemudian tinggal klik register. Dan jangan lupa untuk country-nya ini kalian pilih Indonesia ya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah daftar email, udah daftar password, kemudian habis itu kalian tinggal masuk aja ke tahap-tahap selanjutnya untuk mengisi detail profil kalian. Oh ya, just info buat kalian, untuk si bonus 100% ini tuh hanya bisa diklaim sama akun yang udah melakukan verifikasi KYC ya. Kayak misalkan udah verifikasi identitas dan juga udah melakukan verifikasi wajah. Nah, untuk detail cara daftar si XM ini dari awal sampai akhir sampai si bonusnya itu masuk, itu udah pernah gua bahas di video sebelumnya. Kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gua yang ada di sini. Buat kalian yang mungkin nggak tahu gimana cara daftar, cara verifikasi sampai ngeklaim si bonusnya hingga berhasil masuk ke akun kita. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan kalian udah berhasil daftar di si XM dan juga udah selesai verifikasi ID, langkah selanjutnya kalian tinggal login kembali ke akun XM kalian menggunakan alamat email dan juga password yang udah kalian bikin sebelumnya. Misalkan ini gua akan login dulu ya. Nah, kemudian habis itu setelah kalian udah berhasil login, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini di halaman depan akun XM kalian. Nah, ini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Maka nanti di halaman bawah ini di sini akan ada tertera bonus 100% ya, 100% bonus yang bisa kalian klaim sampai $500 ya. Yang dimana nanti si bonus ini yang bisa kalian klaim sampai $500 ini bisa kalian manfaatin sebagai modal trading kalian di market forexnya si XM ini. Nah, just info buat kalian, si bonusnya ini yang akan kalian dapat nantinya ini tuh hanya bisa dipakai sebagai modal trading aja ya, nggak bisa kalian cairkan langsung ke rekening kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian profit menggunakan si bonus tersebut, ini nanti si profitnya bisa 100% kalian cairkan langsung ke rekening kalian masing-masing. Nah, jadi untuk cara klaimnya ini kalian hanya tinggal melakukan deposit aja. Maka nanti ketika kalian melakukan deposit, kalian akan mendapatkan bonus 100% dari total deposit yang udah kalian lakukan. Contoh, kalau misalkan kalian deposit misalkan 300.000,
300.000, maka nanti secara otomatis kalian akan langsung mendapatkan bonus 100% sebesar 300.000 yang nantinya akan langsung ditambahin ke akun kalian. Jadi nantinya total yang akan masuk ke balance kalian yang ada di sini itu nanti adalah sebesar 600.000, bukan 300.000 gitu ya. Nah, dan untuk bonusnya ini tuh terbatas hanya sampai $500 ya, atau sampai 7.500.000 saja. Jadi kalian bisa ngeklaimin terus sampai si batasnya atau si kuotanya ini habis. Nah, sebenarnya di sini ada bonus lain juga sih, selain dari bonus 100%, di sini ada bonus 50% dan 20% juga. Cuma yang paling legit itu menurut gua yang bonusnya yang 100% ini. Nah, kemudian pertanyaannya, untuk cara ngeklaimnya gimana, Bang? Nah, jadi di sini gua akan langsung contohin ya untuk ngeklaim bonusnya dan langsung trading pakai bonusnya. Jadi caranya cukup simple. Ini kalian cuma tinggal klik deposit aja. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada pilihan deposit menggunakan online bank transfer, mobile banking, lokal bank, kemudian bisa pakai Visa, bisa pakai kripto juga berjenis USDT, XRP, Binance, Litecoin, dan masih banyak lagi. Nah, di sini gua akan coba deposit menggunakan mobile banking ya. Jadi di sini gua akan coba metode mobile banking yang ini nih. Nah, kemudian habis itu maka nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, setelah muncul tampilan kayak gini, ini gua tinggal pilih aja bank mana yang pengen gua pergunakan untuk deposit. Ini gua coba bank BCA ya. Kemudian di sini gua akan coba masukin 300.000 ya, atau setara dengan $19,72. Dan kemudian habis itu kalau udah, di sini gua tinggal checklist yang ini, lalu gua tinggal klik deposit. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini gua tinggal klik konfirmasi aja. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada pilihan kayak gini ya. Yang dimana nanti di sini kita disuruh milih untuk jenis transfernya, mau pakai transfer bank online, offline, atau pakai QR. Nah, di sini gua akan pilih pakai QR ya. Ini gua klik QR. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik membuat kode QR. Nah, oke. Kemudian habis itu setelah kode QR-nya muncul, ini nanti kita tinggal scan aja ya. Bisa scan pakai GoPay, OVO, BCA, dan lain-lain. Di sini kebetulan gua pakai BCA ya. Gua akan coba scan dulu pakai mobile banking gua. Oke, setelah gua scan, ini udah ada muncul di sini total pembayaran 300.000. Oke, transaksi berhasil. Ini gua klik oke. Sip. Setelah berhasil, ini coba gua tinggal refresh aja di sini untuk ngelihat apakah depositnya udah masuk apa belum. Ini gua coba back ke sini ya. Nah, kemudian habis itu setelah kalian berhasil melakukan deposit, maka di sini kalian tinggal masuk lagi ke akun XM kalian dan kalian bisa lihat ya, nanti di sini hasil deposit kalian udah masuk di sini senilai $19,72 ya hasil deposit gua tadi, atau setara dengan 300.000. Loh, kok 300.000 doang, Bang? Kenapa nggak didobelin jadi 600.000? Bukannya tadi kita klaim bonusnya 100% tuh sampai $500. Nah, jadi seperti yang gua bilang tadi ya, untuk si bonus tadi itu tuh hanya bisa kita pergunakan sebagai bantuan modal trading aja, bukan sebagai saldo real yang nantinya bisa kita tarik langsung ke akun rekening kita masing-masing gitu ya. Jadi makanya dia nggak ditampilin di sini. Yang ditampilin di sini adalah saldo yang emang beneran real yang nantinya bisa kita tarik. Nah, si saldo bonusnya itu nanti kalian bisa lihat di kolom akun trading kalian yang ada di bawah ini ya. Ini kalian tinggal scroll, dia habis itu ini kalian tinggal cek di akun real kalian yang ada di sini. Ini kalian tinggal klik. Maka nanti di sini kalian akan bisa ngelihat balance kalian segini 19,72 dan total equity kalian adalah $39,78 atau udah ditambahin $20 secara otomatis dari hasil bonus 100% yang tadi udah kalian dapat gitu ya. Jadi total equity ataupun total dana yang bisa kalian pakai trading itu adalah sebesar $39,78 atau kita buletin $40 atau kalau misalkan kita rupiahin itu setara dengan 600.000 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini si modal trading kalian udah masuk nih, di sini udah masuk semuanya modal trading baik yang hasil deposit kalian beserta hasil bonus kalian. Kemudian langkah selanjutnya untuk mulai trading itu gimana, Bang? Nah, jadi untuk bisa mulai trading, di sini kalian bisa masuk ke platform tradingnya si XM. Nah, untuk bisa masuk ke platform tradingnya, ini kalian tinggal scroll aja ke atas. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik platform yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal pilih MetaTrader yang kalian pergunakan. Nah, kalau misalkan kalian pakai MetaTrader 4, ini kalian tinggal pilih MT4 Web. Kemudian kalau misalkan kalian pakai MetaTrader 5, pas waktu pertama kali daftar, ini kalian tinggal pilih MetaTrader 5. Nah, karena ini dulu waktu gua daftar menggunakan MetaTrader 5, jadi di sini gua akan pakai yang MT5 Web Trader. Nah, kenapa pakai yang Web Trader, nggak pakai yang untuk PC, Mac, atau untuk yang Android dan lain-lain? Karena di sini gua males ribet install aplikasi lagi ya. Jadi makanya di sini gua lebih nyaman pakainya yang versi Web Tradernya aja gitu. Jadi nggak perlu nginstal aplikasi lagi. Nah, oke, ini kita langsung masuk aja ke MetaTrader-nya. Kita klik MT5. Terus abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Lalu abis itu di sini kita tinggal klik akses MT5 Web Trader. Nah, kemudian abis itu nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini. Di sini nanti kita akan diminta untuk memilih server. Nah, untuk servernya ini kita dapatnya dari mana, Bang? Nah, untuk mengetahui ini nanti kita berada di server mana, ini kalian bisa cek email konfirmasi yang udah dikirimkan ke kalian dari si XM-nya yang berisi data server trading kalian itu nantinya ada di mana. Nah, kebetulan untuk data server trading gua ini gua ada di
di XM Global MT5 server 5. Jadi gue pilih yang ini. Nanti kalian tinggal sesuaikan dengan server kalian masing-masing. Kemudian habis itu kalau udah pilih server, ini kalian tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal login ke MetaTrader-nya. Nah, untuk login ke MetaTrader, ini kalian tinggal login aja menggunakan nomor akun XM kalian ya. Jadi bukan pakai alamat email kalian, tapi pakai akun user XM kalian. Nah, untuk nomor akun user ini kita lihatnya di mana nih? Nah, untuk nomor akun user ini kalian bisa lihat aja di akun XM kalian nih yang ada di sini ya. Nah, yang di halaman depan ini kalian klik halaman depan, terus kalian scroll ke bawah, terus kalian klik yang real, yang ini. Maka nanti di sini akan ada nomor akun. Yang nomor akun ini kalian tinggal copy nomor akunnya, lalu kalian tinggal masukin ke sini nih. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin aja password yang udah kalian bikin sebelumnya untuk login di akun XM kalian. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kita tinggal klik connect to account aja. Maka nanti setelah kita klik connect to account, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini akan ada tampilan grafik ataupun chart pergerakan harga dari market forex ataupun market mata uang yang sedang terjadi di seluruh dunia. Itu ya. Nah, kalau misalkan kalian udah berhasil login ke akun MetaTrader kalian, di sini kalian udah bisa mulai trading di beberapa instrumen yang nantinya ingin kalian pilih. Nah, untuk instrumen mata uangnya, di sini seperti yang kalian lihat ya, di sebelah kanan ini ada banyak tersedia instrumen mata uang, mulai dari euro versus dolar Hong Kong, kemudian di sini ada euro versus dolar Singapura, kemudian kalau ini gua cek USD, ini ada juga USD Hong Kong, USD Singapura, USD Australia, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Jadi nanti di sini kalian bisa pilih kalian ini mau dapetin cuannya dari market forex ataupun market mata uang yang mana yang pengen kalian tradingkan. Misalkan di sini gua akan contohin, gua akan pilih trading di market mata uang yang cukup populer ya di dunia forex, yaitu euro USD. Jadi di sini gua akan ketik yang euro ya, kemudian gua cari yang euro USD. Nah, ini ya, ini euro US dollar, ini kita tinggal klik. Nah, maka nanti si layarnya ini atau si candle-nya ini kita sebut aja candle ya, akan langsung menampilkan grafik pergerakan harga dari mata uang euro versus dolar. Nah, euro versus dolar ini maksudnya gimana, Bang? Jadi di sini simpelnya di grafik ini nanti kalian akan bisa ngelihat performanya si mata uang euro tersebut terhadap dolar nih gimana. Apakah dia nih akan semakin menguat, apakah dia ini semakin melemah. Jadi nanti di sini akan ada tampil indikatornya ya. Ini kalian bisa lihat pergerakannya. Nah, per hari ini di jam 8 waktu Amerika ya, waktu US di sana jam 8 pagi, ini si harga euro itu mengalami penguatan ya. Dan seperti kalian lihat, ini harga 1 euro itu setara dengan 1,09 dolar per hari ini. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi simpelnya di sini untuk bisa dapetin cuan dari market forex khususnya di euro versus USD ini yang kita pilih di sini. Di sini nanti kalian bisa dapetin cuannya ini dengan cara ngambil selisih harga dari penguatan ataupun pelemahan si euro terhadap dolar tersebut. Jadi contohnya, ini kalian tinggal klik new order yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti di kolom kiri ini akan ada muncul tampilan kayak gini. Ya, dimana nanti di sini di kolom ini kalian bisa memasukkan berapa banyak modal yang pengen kalian pergunakan dalam satuan lot ya. Karena untuk di trading forex ini kita satuannya menggunakan lot. Jadi kalau misalkan di kripto itu kan kita bisa menggunakan satuan kripto biasanya dalam bentuk USDT. Nah, kalau misalkan di forex ini kita satuannya menggunakan lot. Jadi lot yang dimaksud di sini adalah persentase kemampuan modal yang pengen kalian gunakan. Jadi simpelnya, makin tinggi suatu lot, maka nilai ataupun value keuntungan yang kalian dapat itu nantinya bisa semakin besar. Tapi resikonya kerugiannya juga nanti bisa makin gede juga gitu ya. Karena makin tinggi suatu lot, makin besar juga kemampuan modal yang kalian pergunakan. Jadi kebalikannya, kalau misalkan kalian pakai lotnya kecil, itu maka nanti kemampuan yang dipergunakan untuk trading di sini itu nggak akan sepenuh ketika kalian menggunakan lot besar. Jadi simpelnya gini deh, kalau misalkan kalian taruh satu lot, itu nilainya sama dengan ketika kalian trading menggunakan 100% modal dari yang kalian miliki. Tapi kalau misalkan kalian trading menggunakan 0,1 lot, itu sama kayak misalkan kalian trading menggunakan 10% kemampuan dari modal yang kalian miliki. Nah, kalau misalkan kalian trading menggunakan 0,01 lot, itu sama kayak misalkan kalian trading menggunakan 1% dari kemampuan modal yang kalian miliki. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk pemula itu biasanya gue sering nyaranin ke kalian pakai lotnya itu di lot yang sewajarnya aja, yaitu di 0,01. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah taruh lotnya, di sini perlu kalian perhatikan ya. Sebelum kalian mengeksekusi ke tahap selanjutnya, di sini kalian perlu setting leverage dulu. Nah, untuk setting leverage di XM, itu kalian nggak bisa setting leverage-nya dari sini. Jadi di sini kalian perlu masuk ke kolom member area kalian dulu yang ada di sini. Terus habis itu di sini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu kalian masuk ke akun real kalian. Terus ini kalian tinggal klik di nomor akun kalian. Terus nanti di kolom leverage ini kalian tinggal klik di sini. Kemudian habis itu nanti akan ada pilihan leverage mulai dari 1:1 sampai 1:1000. Nah, pastikan di sini untuk leverage yang udah kalian setting, di sini tuh di leverage yang sewajarnya. Nah, yang sewajarnya ini kira-kira kisaran berapa, Bang? Nah, untuk pemula itu gue selalu
nyaranin di kisaran 1:25 sampai 1:100. Atau idealnya di 1:66 aja deh. Jangan terlalu gede di 1:100. Gitu ya. Nah, ini gue contohin misalkan ini gue pakai leverage di 1:66. Jadi di sini gue langsung setting di 1:66. Terus gue save dan habis itu leverage udah keubah. Kemudian pertanyaannya, fungsinya si leverage ini sebenarnya ini tuh untuk apa? Nah, jadi fungsi leverage ini adalah untuk menambah daya ungkit dari si modal trading yang akan kita pergunakan. Jadi simpelnya kalau misalkan kita trading di sini menggunakan 0,01 lot atau sekitar 1% dari kemampuan modal kita, kalau misalkan di sini kita taruh leverage 1:1000, maka si 1% ini akan dikali 1000 kali lipat sesuai dengan leverage yang udah kita pilih di sini. Yang dimana tentu aja kalau misalkan kita profit ternyata nanti prediksi kita sesuai, itu kita profitnya bisa dapat 1000 kali lipat juga. Tapi tentu aja di sini juga ada sisi negatifnya, yaitu kalau misalkan ternyata nanti si transaksi trading kita ini nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan ternyata dia berbalik arah, nggak sesuai dengan apa yang udah kita buka, maka nanti kerugiannya juga akan dikali sebanyak 1000 kali lipat. Jadi makanya di sini untuk penggunaan leverage ini kalian pergunakanlah si leverage ini sebijak mungkin. Makanya di sini untuk pemula gue selalu saranin kalau bisa di kisaran 1:25 sampai 1:100 gitu ya. Paling gede itu di 1:100, itu juga sering gue saranin buat mereka yang mungkin udah mempunyai basic skill ya. Kalau yang basic skillnya masih benar-benar pemula, masih mentah banget, itu gue selalu nyaranin di bawah 1:50 lah. Itu udah paling oke. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah setting leverage-nya, baru kita masuk lagi ke MetaTrader 5-nya yang udah kita buka tadi. Nah, langkah selanjutnya di sini nanti di bawah ini akan ada kolom stop loss dan juga ada kolom take profit. Nah, fungsinya stop loss dan take profit ini apa, Bang? Nah, fungsinya stop loss ini adalah untuk mengamankan modal kita kalau misalkan ternyata nantinya prediksi kita salah nih. Misalkan di sini kita memprediksi si euro ini akan menguat ke arah 1,1 dolar per lembarnya, tapi kita ragu nih apakah itu akan terjadi atau enggak. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian ragu, kalian di sini bisa taruh stop loss untuk mengamankan modal kalian kalau ternyata pahit-pahitnya nih nanti si prediksi kalian nih salah nih. Ternyata dia nanti nggak jadi menguat ke 1,1 tapi malah menurun terus jadi ke 1,08 misalkan. Nah, ini kalian bisa taruh stop lossnya di sini di 1 misalkan 0,08 misalkan. Maka nanti secara otomatis kalau misalkan si transaksi trading yang udah kalian buka dan kemudian dia transaksinya turun sampai ke angka 1,08, maka nanti si stop loss ini akan otomatis aktif dan memberhentikan transaksi trading kita untuk mengamankan sisa saldo yang ada di dalam akun trading kita. Gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah fungsinya si stop loss. Nah, kemudian untuk yang take profit ini fungsinya apa, Bang? Nah, untuk fungsinya take profit ini hampir sama kayak stop loss ya. Cuma kalau yang stop loss ini fungsinya adalah untuk mengamankan kerugian. Nah, kalau untuk take profit ini adalah untuk mengambil keuntungan. Jadi kalau misalkan target profit kalian di euro USD ini adalah 1,1 dolar per lembarnya, maka di sini kalian tinggal taruh 1,1 dolar ya. Maka nanti secara otomatis ketika kalian klik buy dan kemudian si transaksinya ini naik terus sampai ke 1,1 dolar, maka nanti si profit yang kalian dapat dari selisih kenaikan harga tersebut akan langsung diambil dan trading kalian langsung di close untuk mengamankan profit yang udah kalian dapat. Gitu ya teman-teman. Jadi fungsinya adalah kebalikan dari stop loss. Kalau stop loss adalah untuk mengamankan kerugian, kalau yang profit untuk mengamankan profit kalian. Gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah penjelasan stop loss dan take profit. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalau misalkan kalian udah paham fungsi volume trading, kemudian fungsi stop loss, fungsi take profit, di sini kalian tinggal scroll ke bawah. Di sini nanti kalian akan bisa menemukan dua tombol. Satu sell buy market, yang kedua buy market. Nah, bedanya apa? Nah, kalau misalkan kalian klik sell buy market, ini nanti kalian akan mendapatkan keuntungannya ketika si harga euro tersebut harganya turun dan terus melemah terhadap dolar dari harga yang udah kalian taruh di sini ya. Misalkan dari harga 1,0955 terus kalian klik sell dan harganya terus turun melebihi harga 1,0955, maka di situ kalian akan profit. Tapi sebaliknya kalau misalkan ternyata dia naik, di situ kalian rugi. Itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang tombol yang biru buy market, ini fungsinya apa? Ini fungsinya kebalikan dari sell buy market. Kalau di sell buy market ini kalian dapat keuntungannya ketika si euro USD ini melemah. Nah, kalau misalkan kalian klik tombol buy market, ini kalian dapat keuntungannya ketika si euro USD tersebut mengalami penguatan terhadap dolar. Gitu teman-teman. Nah, tapi perlu kalian perhatikan di sini sebelum kalian mengopen posisi ataupun membuka posisi, baik itu mau klik sell ataupun klik buy, di sini kalian wajib perhatikan spreadnya terlebih dahulu. Nah, spread ini apa, Bang? Nah, jadi spread ini adalah margin atau selisih dari nilai harga jual yang kita bid. Jadi seperti yang kalian lihat, ini kan ada angka-angka nih di atas nih. Di yang sell ada angka, di yang buy ada angka. Nah, inilah yang disebut dengan spread. Jadi simpelnya, kalau misalkan kalian mau klik buy, ini kan harga market si euro terhadap USD, ini tuh sekarang di 1.09542. Tapi di sini, dia harganya lebih tinggi, di 1.09558. Lebih tinggi beberapa poin dari harga yang tertera di sini. Jadi simpelnya, dengan spread yang setinggi ini, kalau misalkan kalian klik buy market, itu si transaksinya nggak akan dimulai dari
dari harga ini, tapi di atas dari harga yang tertera di sini, atau lebih tepatnya di poin yang tercantum di sini. Yang dimana tentu aja dengan spread yang kayak gini, ini akan merugikan kalian kalau misalkan kalian klik buy. Itu ya, karena posisi kalian ketika kalian klik buy ini akan dimulai dengan posisi minus beberapa poin. Nah, sebaliknya kalau misalkan kalian klik posisi sell, ini kalian perhatikan ya, untuk spreadnya di sini 1.09547 dan di sini untuk spreadnya juga hampir sama ya, 1.09545. Jadi untuk posisi sell ini untuk spreadnya jauh lebih tipis jika dibandingkan dengan posisi buy. Nah, kalau misalkan di sini kalian pengen trading dengan ngumpulin profit dikit-dikit dalam jangka pendek, ini kalian bisa pilih open posisi dengan spread yang terdekat. Misalkan kalau di sini open posisi sell, ini spreadnya sama dengan yang real time di sini, dan kalau misalkan open buy ini kan spreadnya terlalu jauh ke atas. Jadi misalkan kalau nggak mau ngambil resiko, kalian bisa pilih open posisi sell karena di sini posisi spreadnya nggak begitu jauh. Jadi di sini mungkin gua akan coba klik sell. Kemudian habis itu setelah gua klik sell, maka nanti di sini orderan ataupun transaksi gua akan langsung dibikin. Nah, ini gua klik OK. Nah, kemudian habis itu untuk ngelihat history transaksi kita ini nantinya dia ini udah berhasil profit apa enggak, itu kalian bisa pantau langsung melalui garis trading yang kalian buka di sini nih. Nah, setelah kalian buka transaksi itu kan nanti di sini akan ada nih tulisan sell 0,01 lot at 105313. Nah, ini kalian tinggal klik aja 2 kali. Habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Ini kalian tinggal scroll ke bawah, maka nanti di sini kalian akan bisa ngelihat ataupun memantau hasil trading kalian ini udah profit apa belum. Saat ini untuk posisinya gue masih berada di loss 0,20 dolar. Jadi di sini gue tinggal nunggu sampai si grafiknya ini turun terus ya, supaya gue bisa dapetin profit yang gue inginkan. Gitu ya, karena di sini gue open posisi sell, otomatis gue dapat profitnya ketika si marketnya ini turun terus. Dan gue coba cek lagi untuk status posisinya apakah udah profit apa belum. Gue scroll, nah mulai ada profitnya 0,01 dolar dari open posisi yang udah gue lakukan barusan di market Euro USD. Nah, untuk kekurangannya pakai MetaTrader via web, ini tuh kadang dia nggak real time ya menampilkan status trading kita di sini. Jadi di sini kadang gue mesti close terus refresh dulu untuk mengupdate perkembangan si trading gue. Dan kadang di sini yang keselnya di web trader ini, ketika gue refresh dia kadang suka minta login lagi gitu. Ini kekurangannya si MetaTrader yang ada di XM ini gitu. Gue nggak tahu kalau di broker lain gimana, tapi yang di XM ini sedikit menyebalkan sih menurut gue. Ini gue coba klik lagi untuk ngelihat memantau profitnya ada berapa. Oke, masih di 0,01. Jadi untuk cara tradingnya tuh kurang lebih kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nunggu sampai profitnya lebih gede lagi, kalian tinggal tunggu aja atau pantengin aja sampai si marketnya terus turun gitu. Jadi simpelnya di sini kalau misalkan kalian klik sell, itu seperti yang gue bilang tadi ya, profit yang kalian dapat itu nantinya dari penurunan harga aset yang kalian pilih. Makin turun si asetnya, maka profit yang kalian dapat juga makin tinggi itu teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian pengen ngambil profitnya dan misalkan di sini kalian ngerasa udah cukup puas nih dengan hasil trading yang udah kalian dapat. Nah, ini kalian tinggal klik lagi aja di sini di history transaksi yang udah kalian buka, yang ini ya. Nah, yang sell at 0,01, klik 2 kali, terus abis itu scroll ke bawah. Nah, seperti yang kalian lihat, ini profit gue udah naik lagi ya, dari 0,1 jadi 0,12. Nah, dan kemudian abis itu kalau misalkan kalian pengen berhenti dan pengen ngambil profitnya, ini kalian tinggal klik di sini ya, di tombol close yang ini klik, dan abis itu ini kalian tinggal klik OK. Maka nanti secara otomatis si profit kalian itu akan langsung dimasukin ke akun kalian yang ada di sini nih. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, ini tadi si saldo gue ada 19,75, tadi profit 0,10 dolar atau sekitar 1.500 lah. Dalam 10 detik udah langsung dapat 1.500. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini profitnya udah masuk dan kemudian kalian pengen melakukan open posisi trading lagi, caranya kurang lebih sama ya. Di sini kalian tinggal klik new order lagi, terus masukin berapa volume lot yang kalian pengen. Kalau mau setting stop loss tinggal setting stop loss, kalau mau setting take profit tinggal setting take profit. Dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal tentukan nih posisinya mau sell atau mau buy market. Nah, seperti yang gue bilang tadi, sebelum kalian menentukan posisi, pastikan posisi yang kalian taruh itu spreadnya itu udah berada di posisi spread yang pas. Tuh ya, jangan ngambil open posisi di spread yang terlalu tebal. Karena kalau misalkan kalian ngambil posisi di spread yang tebal, kemungkinan kalian rugi itu lebih besar daripada kemungkinan kalian profit. Tuh ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu sebenarnya selain forex, di MetaTrader-nya XM ini kalian juga bisa trading di market kripto. Kayak misalkan di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan sebagainya. Cuma untuk pilihan aset kriptonya yang ada di XM ini masih terbatas hanya di 31 jenis aset kripto aja. Tuh ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen trading Bitcoin, ini kalian tinggal klik BTC aja. Maka nanti di sini akan ada pilihan Bitcoin versus USD, Bitcoin versus pound sterling, sama Bitcoin versus euro. Tuh ya. Dan kemudian kalau kalian pengen trading Ethereum, tinggal ketik aja ETH, nanti ada pilihan ETH juga. Cuma seperti yang gue bilang tadi ya, untuk XM ini dia lebih fokus ke market forex sih daripada market kripto. Jadi makanya di sini untuk pilihan forex ataupun mata uang real itu dia jauh lebih banyak jika dibandingkan instrumen kriptonya. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya nih, kalau misalkan di sini kita udah trading dan udah berhasil profit, untuk cara withdrawnya ini gimana bang? Nah, untuk cara
withdrawnya ini cukup simpel ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian udah ngerasa cukup untuk trading hari ini dan pengen langsung ambil cuannya, ini jangan lupa kalian log out dulu di MetaTrader kalian dengan cara klik ini, terus klik di akun kalian, lalu klik sign out. Nah, kemudian habis itu setelah klik sign out, jangan lupa MetaTrader-nya ditutup ya supaya nggak kena phishing. Lalu kemudian habis itu di sini kalian tinggal masuk lagi ke akun XM kalian. Nah, kemudian habis itu setelah kalian masuk ke akun XM kalian, sini untuk cara withdrawnya kalian tinggal klik tombol penarikan aja. Kemudian habis itu setelah klik tombol penarikan nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, untuk metode penarikannya ataupun metode withdrawnya nanti di sini ada beberapa pilihan metode penarikan yang bisa kalian pilih. Kayak misalkan bisa via online bank transfer, bisa via Neteller, bisa via FasaPay, Skrill atau pakai Perfect Money. Nah, mungkin bagi sebagian orang kayak Neteller, FasaPay, Skrill dan Perfect Money agak cukup asing ya. Khususnya di Indonesia mungkin ini nggak begitu populer. Jadi gua sarankan kalau pengen lebih simpel kalian bisa pilih metode penarikan menggunakan online bank transfer. Nah, untuk cara penarikan menggunakan metode online bank transfer, ini caranya cukup simpel. Kalian tinggal klik tombol withdraw aja yang ada di sini di online bank transfernya. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal pilih bank apa yang pengen kalian gunakan untuk melakukan withdraw dari akun XM kalian. Misalkan di sini gua akan pilih metode penarikan pakai BCA ya. Jadi di sini gua akan pilih BCA. Oh, ini ada nih BCA Bank Sentral Asia. Kemudian habis itu di sini kita tinggal masukin nomor rekening bank kita. Nah, ini gua masukin dulu nomor rekening bank gua. Oke, kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal masukin berapa jumlah saldo yang pengen kita tarik ke rekening bank kita. Nah, ini misalkan gua pengen narik dalam bentuk mata uang rupiah. Jadi itu 300.000 ya. Jadi di sini gua akan masukin 300.000 atau setara dengan 19,74 dolar. Kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik checklist di sini. Kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik pengajuan aja. Oke, kemudian habis itu setelah kita klik pengajuan, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini yang ada tulisannya, "Sukses, kami telah menerima permintaan Anda untuk menarik 299.900 sekian atau setara dengan 19,74 USD dan akan kami proses. Anda akan menerima konfirmasi setelah permintaan Anda diproses." Oke, jadi ternyata ketika gua melakukan withdraw sebesar 300.000, itu di sini gua nerimanya nggak full 300 ya, tapi di sini ternyata ada kayak potongan admin sekitar 0,000 sekian rupiah lah ya. Jadi nggak bulat 300.000. Jadi yang gua terima paling 299.000 sekian lah. Ada potongan 0,01 rupiah sekian. Nah, kemudian habis itu kalau udah muncul tampilan kayak gini, langkah selanjutnya di sini kita tinggal tunggu sampai ada email konfirmasi yang dikirimkan ke email kita yang berisi bahwa si proses penarikannya ini udah diproses. Nah, kebetulan untuk emailnya baru aja masuk ya. Ini untuk emailnya yang kayak gini nih dari si XM-nya, pelanggan yang terhormat, ini adalah balasan otomatis. Kami dengan senang hati memberitahukan kepada Anda bahwa permintaan penarikan dana 19,74 dolar telah kami setujui dan akan kami proses. Nah, langkah selanjutnya kalau misalkan emailnya udah masuk, di sini kalian tinggal tunggu dan pantau aja si proses penarikan tersebut melalui kolom penarikan yang ada di sini nih. Nah, terus habis itu di sini kalian tinggal klik kolom riwayat penarikan. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik pilih periode, lalu pilih periode hari ini atau hari di mana kalian melakukan penarikan. Maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang menunjukkan ID transaksi, jumlah penarikan, mata uangnya apa, metode penarikannya apa, dan statusnya gimana. Gitu ya. Jadi simpelnya nanti di sini kalian tinggal pantau aja untuk status penarikan kalian ini udah sukses apa belum melalui halaman yang ada di sini. Nah, untuk lama waktu penarikan sendiri dari si XM ini, dari selama gua pakai, ini tuh biasanya untuk proses penarikannya nggak begitu lama sih, kurang dari 1 hari. Biasanya ini langsung landing. Kecuali kalau misalkan kayak di hari libur ataupun di tanggal merah, mungkin agak ada sedikit keterlambatan ya, karena emang jam operasional bank sendiri ngikutin jam kerja yang ditentukan sama pemerintah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nariknya pas di tanggal merah atau hari libur, kemungkinan besar si transaksinya akan diproses atau dikirimkan di keesokan harinya atau pada saat hari kerja itu udah dimulai kembali. Gitu teman-teman. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk trading di market forex menggunakan modal minim dan juga menggunakan bonus gratisan, kurang lebih caranya kayak gitu ya. Baik itu cara trading dan juga cara nariknya. Oh ya, tapi perlu kalian ketahui juga ya, trading di market forex ini selain bisa memberikan profit yang cukup besar, forex juga termasuk ke dalam salah satu instrumen investasi yang beresiko karena fluktuasi harganya yang cepat dan tingkat volatilitas pasar yang tinggi. Nah, fluktuasi nilai tukar mata uang di pasar forex ini tuh sering terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor seperti perubahan ekonomi, politik, dan juga kebijakan moneter di negara-negara terkait yang tentunya berdampak langsung kepada nilai tukar mata uang tersebut secara real time. Oleh karena itu sangat penting bagi kalian, khususnya para trader pemula, untuk melakukan analisa dan memiliki pemahaman yang baik tentang pasar forex. Dan tentunya kalian juga wajib memiliki strategi manajemen risiko yang baik sebelum terlibat langsung dalam perdagangan mata uang. Nah, buat kalian para pemula yang mungkin pengen mengasah skill dan juga memperdalam strategi kalian, ini kalian sebenarnya bisa langsung belajar langsung lewat webinar yang udah disediakan sama si XM-nya yang ada di sini nih. Nah, yang ada di kolom riset dan edukasi yang
yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti di sini kalian akan bisa ngelihat kolom ruang lanjutan Indonesia. Nah, ini kalian tinggal klik aja. Maka nanti di kolom ruang lanjutan Indonesia ini akan ada berbagai webinar yang diadakan setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Yang dimana tentu aja lewat webinar ini nanti kalian bisa sharing dan belajar cara menganalisa dan juga cara mengatur strategi yang baik dari para expert dan juga para profesional trader yang sebelumnya udah join di XM. Nah, tapi perlu kalian ketahui untuk bisa join di sini ataupun bisa belajar bareng di sini, ini tuh hanya dikhususkan buat mereka yang si akun XM-nya tuh udah terverifikasi ID-nya. Nah, buat yang belum terverifikasi ID, apakah bisa join apa enggak? Jawabannya tetap bisa, tapi dibatasi hanya sampai 1 jam aja. Nah, buat yang udah verifikasi ID, ini kalian bisa join dan ikut belajar sampai full setiap harinya. Gitu ya teman-teman. Jadi asiknya di si XM ini, selain di sini kalian bisa trading dengan modal kecil, di sini juga kalian bisa dapetin bonus trading tambahan yang bisa kalian klaim kalau misalkan lagi ada promo-promo tertentu, yang dimana tentu aja si bonus tersebut akan bisa memberikan dampak yang cukup signifikan untuk memaksimalkan profit yang akan kalian dapat nantinya gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.